Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah jelaskan tentang kebenaran Al-Quranul Karim, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tantang mereka apabila mereka ragu tentang kebenaran Al-Quran, ya, untuk membikin semisal Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurati min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian meragukan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan berupa Al-Quran ini, maka silakan kalian bikin yang semisal dengan Al-Quran, dan kalian seru penolong-penolong kalian, orang-orang yang kalian anggap pintar, mampu untuk membikin seperti Al-Quran ini. Silakan kalian ajak mereka, kalian bersama-sama bikin semisal Al-Quran. Dan ya, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apabila kalian adalah termasuk orang-orang yang benar, apabila klaim kalian itu adalah klaim yang benar adanya. Akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala sanggah apa yang mereka sangka tersebut. Mereka sangka, mereka kira mereka bisa bikin seperti Al-Quran. Akan tapi Allah katakan, tidak mungkin kalian bisa bikin semisal Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, fa illam taf'alu walan taf'alu. Apabila kalian tidak bisa bikin seperti Al-Quran, dan tidak akan pernah bisa, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, selamanya kalian tidak akan pernah bisa bikin semisal Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran adalah i'jaz, ya, mukjizat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dia mukjizat dari sisi balaghahnya, dari sisi kefasihan bahasanya. Begitu juga Al-Quran ini merupakan, ya, mukjizat dari sisi keilmuan yang terdapat di dalamnya, yang membuat para ilmuwan, para profesor tercengang dengannya. Kemudian juga mukjizat yang di dalamnya mengabarkan perkara-perkara yang gaib, kejadian-kejadian pada masa lampau. Begitu juga kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Bahkan kejadian setelah bumi dihancurkan dikabarkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga, ya, Al-Quran mukjizat dalam hal keadilan hukum yang terdapat di dalamnya. Mukjizat, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik dari hukum yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, paparkan dalam Al-Quran tersebut. Peraturan yang sangat luar biasa dari Rabbul Alamin, yang apabila dijalankan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, niscaya akan, ya, memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk yang ada. Ya, hukum had, hukum, ya, rajam misalnya, ya, hukum yang banyak sekali hukumnya, larangan-larangan, ya, larangan untuk ghibah, larangan untuk berzina, larangan untuk mencuri, ya. Begitu juga dengan perintah
perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran untuk sedekah, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, subhanallah, ini apabila dijalankan maka akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Ya. Begitu juga dengan hukum-hukumnya. Yang dipandang oleh sebagian manusia adalah, kata mereka, kejam lah, ya, tidak sesuai dengan ya perikemanusiaan atau tidak sesuai dengan HAM, kata mereka. La wallah, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan, Allah yang paling mengerti bagaimana keadaan manusia tersebut. Misal ya hukum kisos misalnya, hukum rajam, ya, hukum had, subhanallah, ya, masalahnya besar. Dan kalau ditinggalkan, kita lihat betapa banyak kerusakan, ya, betapa banyak ya pelanggaran demi pelanggaran, rusak kehidupan manusia. Kenapa? Karena mereka meninggalkan hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia tidak akan pernah berani berzina apabila orang yang berzina ini dirajam. Tidak berani mereka zina, tidak berani memperkosa anak orang. Ya, kenapa? Habis dia nanti, ya, dihukum dengan hukum yang sangat adil. Begitu juga orang tidak akan berani mencuri. Kenapa? Kalau mencuri dipotong tangannya, ketahuan aib seumur hidupnya. Ketahuan, oh ini pencuri. Kenapa? Oh tangannya tuh udah dipotong. Ya. Malu dia. Ya. Keluarganya pun malu, anaknya malu. Ya. Begitu juga dengan ya orang tidak akan ya berani sembarangan sihir misalnya. Ya. Kenapa? Ya karena sihir ini dalam Islam berat, jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sama juga halnya dengan santet, ya, perdukunan. Ini kalau ketahuan praktik perdukunan ya dalam Islam, ya jumhur mayoritas ulama mengatakan apa hukumannya? Dengan dibunuh. Subhanallah. Kalau ketahuan ini ada ya penyihir atau dukun ya di negara yang menjalankan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya dalam Islam ini dibunuh. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, menurut Malik rahimahullahu ta'ala, hukum tentang tukang sihir adalah sama dengan hukum yang berlaku pada orang zindik, yang mana tobatnya tidak akan diterima dan mereka dibunuh sebagai hukuman apabila hal tersebut terbukti ada padanya. Ya, terbukti dia benar-benar adalah penyihir. Ya. Terbukti dia benar-benar dukun, maka hukumannya adalah dibunuh, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu, sebagaimana apa yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan pendapat ini juga ya dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu. Ini jumhur ulama ya, berpendapat bahwasanya ini penyihir, ya dukun, itu dibunuh. Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala anhu mengatakan bahwasanya hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Ya, hal ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, di antaranya adalah ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, begitu pula dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Umar, Hafsah ya Ummul Mukminin, Jundub bin Abdillah, ya, dan masih banyak yang lainnya. Yang mana kata Ibnu Qudamah, ya mereka mengatakan bahwasanya penyihir atau dukun ini nantinya hukumannya adalah dengan dibunuh. Subhanallah. Ya, Ibnu Katsir, ya kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, penulis ya kitab tafsir yang ya dikenal insyaallah oleh kaum muslimin, tafsir Ibnu Katsir. Apa beliau katakan? Demikian riwayat yang sahih yang menyebabkan bahwasanya dahulu ibunda kita Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, ya Ummul Mukminin, ini pernah disihir oleh seorang budak perempuan miliknya. Maka dia pun memerintahkan agar wanita itu ya dibunuh, sehingga ya wanita itu pun dihukum dengan hukuman dibunuh. Subhanallah. Ya. Hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Kok subhanallah ya kejam sekali sepertinya. Ya. Ini keadilan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, subhanallah. Ya. Kenapa? Karena penyihir ini berbahaya jamaah. Ya. Dukun itu berbahaya. Ya. Dukun-dukun dengan praktek perdukunannya, penyihir, ya, yang mereka minta bantuan dari jin, ya mereka dapat menyakiti orang lain, ya, menyakiti tubuh orang, pikiran orang, ya, dengan tanpa
melakukan kontak dengan orang tersebut. Tentu dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ya, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala anhu dalam Al-Mughni, beliau rahimahullah ta'ala anhu mengatakan, sihir adalah ikatan-ikatan tali atau buhul-buhul dan mantra-mantra yang diucapkan dan ditulis oleh tukang-tukang sihir. Dan tukang-tukang sihir melakukan sesuatu yang dia gunakan sebagai sarana meminta tolong kepada jin atau kepada setan. Untuk apa? Untuk menyakiti orang yang ingin dia sihir tersebut. Yang mana ini dapat memberikan pengaruh pada badannya, atau pengaruh pada hatinya, atau pengaruh pada akalnya, dengan tanpa kontak langsung dengan korbannya tersebut. Ini bahaya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan ya dalam surah Al-Baqarah bahwasanya ya, sihir-sihir tersebut dapat menjadikan pasangan suami istri ini menjadi ya berpisah. Ya, suami kesal terus melihat istrinya, istri kesal terus sama suaminya, cekcok terus. Ini bisa jadi kena sihir. Ya, ini bisa jadi karena pengaruh sihir, dukun, tukang santet ya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi fama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, mereka mempelajari ya, sesuatu yang dengannya mereka dapat memisahkan ya antara seseorang wanita dengan suaminya. Ya, pasangan suami istri dapat dipisahkan dengan apa? Dengan sihir ini. Ya, ini buruknya sihir tersebut. Tapi Allah ingatkan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Akan tapi mereka tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tentu semuanya atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya tidak mesti sihir ini berhasil jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan tidak akan bisa. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya brengseknya tukang sihir itu di sini. Ya, dukun-dukun itu brengseknya di sini. Ya, rusak, bahaya sekali. Ya, kalau dibiarkan ya dapat memberikan kemudaratan yang besar bagi ya manusia tentunya. Apalagi ya sekarang penyihir-penyihir atau dukun-dukun itu ya mereka ya prakteknya halus gitu kan. Kadang berselubung di balik jubah-jubah pakai peci. Ya, subhanallah. Ya, dipanggilnya ustadz sama orang-orang, padahal apa? Dukun. Ya. Yang mana dia bekerja sama dengan jin. Ya. Meruqyah pakai bantuan jin. Katanya bahasanya ruqyah, padahal dia apa? Menggunakan bantuan jin, bekerja sama dengan jin. Subhanallah. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini bagaimana adilnya hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Ya. Begitu juga dengan masalah darah. Ya, bagaimana Islam sangat menjaga sekali tentang masalah darah ini, tidak sembarangan. Ya. Tidak boleh sembarang membunuh orang. Ya. Agama Islam sangat menjaga darah kaum muslimin. Sangat terjaga sekali darah-darah tersebut jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dalam agama Islam, pembunuh itu hukumannya apa sih? Dibunuh. Ya, subhanallah. Orang yang membunuh ya, itu hukumannya apa? Dibunuh. Ya. Dan ini banyak maslahatnya. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, walakum fil qisasi hayatun. Ya, dan bagi kalian dalam kisah itu terdapat apa? Kehidupan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya. Semoga dengannya kalian berpikir. Ya, semoga ya wahai orang-orang yang berpikir, semoga kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kita lihat Allah katakan walakum fil qisasi hayat. Ya, dalam kisah itu terdapat apa? Kehidupan. Ya. Orang tidak akan berani sembarangan membunuh. Kenapa? Karena kalau dia ketahuan membunuh, ketangkap, apa hukumannya? Mati juga dia, dibunuh juga. Ya, mikir jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mikir 100 kali, 1000 kali baru mau menghabisi nyawa seorang. Ya, tidak seperti hari ini, subhanallah. Ya, kita lihat hampir setiap hari ada kasus pembunuhan. Ya, masuk penjara, keluar penjara, awalnya bunuh satu orang, besok bunuh satu keluarga.
Ya, subhanallah. Ya, tidak takut. Kenapa? Paling nanti masuk ke dalam penjara lagi. Ya, udah dapat bayaran yang besar, subhanallah. Ya, udah dibayar sama orang misalnya. Ya, ini subhanallah. Ini kita lihat bagaimana ya, indahnya hukum Allah tabaraka wa taala. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya. Perkara darah, ya, membunuh ini dosa yang besar sekali di sisi Allah tabaraka wa taala, besar sekali. Ya. Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul, barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, kata Allah tabaraka wa taala, muta'ammidan, dia bunuh mukmin tersebut dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan baginya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal dalam neraka tersebut. Dan Allah tabaraka wa taala, ya, wa ghadiballahu alaihi, Allah marah, ya, ghadab, ya, marah Allah tabaraka wa taala, murka, ya, Allah murka dengan orang ini yang membunuh, ya, yang membunuh muslim tadi. Wal'anahu, dan Allah tabaraka wa taala laknat dia. Ya, pembunuh itu dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala, dan ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Dan Allah tabaraka wa taala siapkan bagi mereka apa? Azaban azima, ya, azab yang pedih nanti, subhanallah. Ya, dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. Ini berat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Bahkan sebagian ulama di antara Ibnu Abbas, ya, Abu Hurairah dan lain-lainnya mengatakan bahwasanya apa? Orang yang membunuh ini tidak bisa taubat. Subhanallah, sampai sebegitunya. Ya, sampai dikatakan apa? Tidak bisa taubat kalau sudah membunuh orang. Kenapa kok seperti itu, Ustaz? Mereka katakan bahwasanya apabila seorang membunuh, maka ini ada 3 hak yang dia ambil. Pertama adalah hak Allah tabaraka wa taala. Hak Allah tabaraka wa taala, dia bertobat, insyaallah Allah tabaraka wa taala Maha penerima taubat, Allah ampunkan. Yang kedua adalah hak keluarga. Orang yang dibunuh ini punya anak misalnya, punya istri, punya bapak, punya ibu, punya adik. Mereka bersedih dengan kematian saudaranya, kematian bapaknya, kematian anaknya. Siapa yang tidak bersedih jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala apabila saudaranya dibunuh oleh orang? Ya. Subhanallah, ini hak keluarga, dan hak ini dapat, ya, terselesaikan dengan apa? Dengan bayar diat. Berapa diatnya? Diatnya adalah 100 ekor unta. Ya, satu unta itu harganya kurang lebih 30 juta. Artinya 100 ekor unta kurang lebih 3 miliar. Bayar 3 miliar, keluarganya mau terima, dimaafkan, khalas, selesai. Selesai dengan urusan keluarga. Akan tapi ada yang ketiga yang tidak bisa selesai, yaitu urusan dia dengan siapa? Dengan orang yang telah dia bunuh. Orangnya sudah meninggal. Bagaimana ceritanya? Mau minta maaf bisa enggak? Tidak bisa, dia sudah meninggal. Ya. Maka orang ini nanti di hari kiamat akan menyeret pembunuhnya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya Allah, tanyakan kepada dia, katanya, tanyakan kepada orang ini, kenapa dahulu dia bunuh aku sewaktu di dunia. Ya. Dan Allah tabaraka wa taala adalah hakim yang paling adil jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Inilah alasan mereka kenapa dikatakan tadi orang yang membunuh ini tidak bisa tobat. Kenapa? Karena ada urusan yang belum terselesaikan, urusan dia dengan orang yang dia bunuh, dan nanti akan diselesaikan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya, inilah, ya, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi ana dan antum semuanya. Kita lihat betapa adilnya hukum Rabbul Alamin, ya, hukum Allah tabaraka wa taala, ya, yang dengannya akan memberikan kemaslahatan yang besar, ya, bagi kehidupan, kemaslahatan yang besar bagi alam, ya, bagi bumi ini. Orang tidak akan berani bermaksiat, tidak berani macam-macam, ya. Dan ingat bahwasanya kita adalah hamba Allah tabaraka wa taala. Allah Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, ya, Allah adalah raja dari segala raja. Dan setiap raja, ingat jamaah yang Allah tabaraka wa taala, setiap raja itu punya aturan, ya, punya aturan-aturan. Setiap raja, baik itu raja, ya, presiden, sultan, ya, apapun dia, ya, dia memiliki aturan, enggak? Punya aturan, ya, punya sesuatu yang harus ditaati, ya.
Walillahi mathalul a'la, dan Allah tabaraka wa taala adalah raja dari segala raja. Dan Allah tabaraka wa taala juga memiliki aturan-aturan yang harus ya dipenuhi oleh setiap hamba, yang harus dijalankan, konsekuensi dia sebagai hamba dari Allah tabaraka wa taala. Dan kita lihat jamaah yang Allah tabaraka wa taala, bagaimana aturan yang dibuat oleh Allah tabaraka wa taala ini tetap beda dengan aturan-aturan yang dibikin oleh manusia. Ya. Yang dibikin oleh raja, yang dibikin oleh sultan, oleh presiden kah, ya, oleh ya perdana menteri. Ini aturannya senantiasa apa? Direvisi terus. Ya. Ganti masa pemerintahan, ganti lagi, ganti terus berubah-ubah. Karena apa? Karena ya begitulah ya seorang makhluk hamba itu lemah. Adapun Allah tabaraka wa taala ini maha luas ilmunya. Allah maha mengetahui, oh ini kemaslahatan bagi seorang hamba, maka itu adalah kemaslahatan yang sesungguhnya. Ya. Maka apabila mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala dari hukum-hukumnya, dan ini adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Dan mukjizat dari hukum-hukum yang terdapat dalamnya semuanya adalah kebaikan untuk makhluk. Ya, makanya tadi jamaah milik Allah tabaraka wa taala, ya Allah tantang manusia untuk bikin semisal Al-Qur'an, tidak akan ada yang bisa. Karena apa? Ini mukjizat, ya. Mukjizat yang Allah tabaraka wa taala berikan. Fa illam taf'alu, kata Allah tabaraka wa taala, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nar. Apabila kalian tidak bisa bikin seperti Al-Qur'an dan tidak akan pernah bisa, fattakun nar. Ya, bertakwalah kalian pada Allah tabaraka wa taala. Takutlah kalian pada neraka Allah tabaraka wa taala. Takutlah kalian pada neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah ya an-nas, manusia, dan batu. Al-hijarah uiddat lil kafirin, yang Allah tabaraka wa taala telah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi ana dan antum semuanya. Bagi mereka yang terdapat keraguan dalam dirinya terhadap kebenaran Al-Qur'anul Karim, ada keraguan-raguan terhadap kebenaran Al-Qur'an, maka hendaklah ya dia gunakan akalnya. Dia berpikir sedikit saja. Allah tabaraka wa taala berikan kepada manusia itu akal untuk apa? Untuk berpikir. Ya, afala ta'qilun, kata Allah tabaraka wa taala. Tidakkah kalian berpikir? Afala tatafakkarun. Banyak sekali dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim Allah suruh apa? Untuk berpikir jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Dan apabila dia mau berpikir sedikit saja ya tentang ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, maka tidak ada lagi pilihan, tidak ada pilihan. Pasti dia akan yakin dengan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Pasti dia akan masuk ke dalam agama Islam. Ya. Tidak berani dia maksiat pada Allah tabaraka wa taala. Ini kalau mau berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau yang dipikirkan cuman apa? Perut dan yang di bawah perut saja. Ya, yang dipikirkan cuman perut dan kemaluannya saja. Ya udah, ini sulit. Ya. Akan tapi pikirkanlah apa? Ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ya, bagaimana penciptaan langit dan bumi, ya bumi yang subhanallah, ya yang sangat teratur, langit yang subhanallah, ya sangat begitu megah. Ya. Bahkan dalam diri-diri kalian jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Lihat diri kalian bagaimana jantung, ginjal, ya. Kemudian paru-paru, ya hidung, mata. Ya, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, subhanallah. Ini semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah tabaraka wa taala katakan dalam surah Az-Zariyat, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala bagi orang-orang yang apa? Yang yakin. Ya, bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan begitu pula pada diri-diri kalian, kata Allah tabaraka wa taala. Dalam diri kalian tuh kalian lihat. Di sana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian bisa melihat? Ya, lihat jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ya. Makanya
hendaklah seorang muslim ini jangan jadikan Al-Quran ini hanya sebagai beban saja. Nah, jangan mikir hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat adil ini sesuatu yang hanya nyusah-nyusahkan saja, tidak boleh. Oh ini Al-Quran ini beban aja nih bagi kehidupan. Hukum-hukumnya sulit semuanya. Tidak boleh zina, padahal kan enak zina. Pacaran tidak boleh. Riba tidak boleh, padahal cepat kaya katanya. Belum lagi nanti udah punya duit, udah jadi orang kaya, disuruh zakat. Susah Islam ini. Beban kata mereka. Beban semua. Ini jamaah yang memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti orang-orang orang-orang Yahudi kalau kayak gini. Kalau pemikirannya seperti ini tidak ada bedanya dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan orang-orang Yahudi ini seperti himar. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-5 Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara." Permisalan orang-orang yang telah diberikan kitab, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia tidak mau ambil dari kitab tersebut. Kamatsalil himar, seperti apa? Seperti keledai yahmilu asfara, yang bawa apa? Yang bawa kitab suci tersebut. Bagian keledai yang bawa kitab suci di punggungnya. Apa yang dirasakan keledai tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Beratnya saja. Padahal yang ada di punggung keledai tersebut adalah kitab suci. Yang dimana di sana terdapat petunjuk kebaikan yang dapat mengantarkan kesuksesan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Akan tapi keledai tidak tahu, tidak bisa apa-apa. Yang dia rasakan cuma apa? Cuma beban. Kitab yang ada di punggungnya tersebut. Cuma menjadi beban saja, susah saja bagi keledai tersebut. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, antum kalau mikir syariat Islam ini, hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala ini hanya beban saja, maka antum masuk dalam ayat ini. Sama seperti apa? Keledai. Sama seperti keledai yang bawa apa? Yang bawa kitab. Cuman mikir beratnya saja. Padahal itu kitab, subhanallah, petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila tidak ingin dikatakan seperti keledai, maka gunakan akal. Akal antum digunakan, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan akan tampak jelas sekali bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau orang terbuka hatinya, berpikir, maka akan jelas bahwasanya Al-Quran ini benar-benar datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin." Maka apabila kalian tidak sanggup membuat yang semisal Al-Quran, dan tidak mungkin kalian sanggup untuk membuat semisal Al-Quran ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bertakwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tauhidkanlah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takutlah kalian kepada neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan neraka ini bagi orang-orang yang kafir. Ini ancaman, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagi orang-orang yang terdapat keraguan terhadap Al-Quran, terdapat keraguan atas apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Ini ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kalian ragu, kalian akan masuk dalam neraka, subhanallah. Ragu terhadap Al-Quran, dicampakkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam neraka. Dan neraka itu wallahi benar adanya. Demi Allah, neraka itu ada. Dan ini benar, tidak ada keraguan. Ini bukan cerita, bukan dongeng, bukan. Dan antum pasti akan melihat neraka. Pasti akan melihat neraka, sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun
Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Subhanallah. Ya. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah ya menjadikan kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalian lalai sampai kalian masuk ke dalam kuburan, sampai kalian meninggal, masuk dalam kuburan baru ingat. Kalla sawfa ta'lamun, ya, sekali-kali tidak, sungguh kalian akan mengetahuinya, ya. Summa kalla sawfa ta'lamun, ya, sungguh-sungguh kalian akan mengetahuinya, kata Allah Tabaraka wa taala. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ya, kalian ya akan mengetahui dengan ilmu yakin. La tarawunnal jahim, ya, dan sungguh-sungguh kalian akan melihat apa? Al-jahim. Maka melihat neraka, kata Allah Tabaraka wa taala. Ya, kalian akan melihat, kalian akan saksikan sendiri neraka tersebut. Yang pada hari ini diancamkan kepada kalian, kalian sungguh-sungguh akan melihatnya. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Ya. Dengan mata kepala kalian sendiri kalian akan lihat neraka. Ya, jamaah yang Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kalian akan lihat dan kalian akan yakin, ya. Tapi kalau yakinnya udah di akhirat, Pak, ya tidak ada gunanya, ya. Tidak bisa lagi balik ke dunia mau beramal soleh, tidak bisa. Ya, kalau baru yakin terhadap neraka itu, ya di akhirat udah mati baru yakin, percuma. Ya. Dari sekarang kita harus yakin, ya, harus yakin terhadap ya ancaman-ancaman yang Allah Tabaraka wa taala berikan, ya. Subhanallah, neraka itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala berat sekali. Ya, luar biasa. Ya, siksaan yang Allah Tabaraka wa taala jadikan bagi penghuninya. Ya. Antum tahu, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Api yang ada di dunia sekarang ini, ya ini baru 1/70 dari api neraka. Antum lihat, ya, lahar itu, ya, magma. Lihat, subhanallah, di Gunung Merapi itu dengan radius 50 meter sanggup enggak? Enggak sanggup. 50 meter, 100 meter udah panas luar biasa. Ini kalau Gunung Merapi, ya, subhanallah, magmanya itu. Ini baru 1/70 jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia SAW mengatakan, api yang dinyalakan oleh ya Ibnu Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka. Ya, dari panasnya api neraka Jahannam. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baru 1/70. Antum kompor hidupkan, kompor, coba rasa. Panas enggak? Kalau panas, ketahuilah neraka Allah jauh lebih panas. Subhanallah. Masih berani maksiat. Subhanallah. Ya. Kemudian tahu bagaimana siksa yang paling ringan. Ya, siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka. Dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya orang yang paling ringan siksanya itu ya di neraka adalah Abu Thalib. Yang mana nanti Abu Thalib, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, pernah Abbas bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Nabi, ini bertanya kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya Abu Thalib, ya, yang mana Abu Thalib ini telah ya banyak membantu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, telah banyak melindungi Nabi, ya, marah untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW, ya, ini Abbas ingin nanyakan bagaimana nih, ya, dia dulu sudah berjasa kepada engkau wahai Rasulullah, ya, bagaimana dia nanti ya pada hari kiamat. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qal huwa fi dahdah minan nar. Ya. Dahdah ini, ya, Abu Thalib itu di dahdah minan nar. Ya, dahdah ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala adalah bagaikan ya sungai yang airnya udah surut. Nah, ini masih ada sisa air sedikit-sedikit. Ini dahdah. Nah, jadi Abu Thalib ini kena api neraka. Ya, api neraka ini cuman sampai ke ya
mata kakinya saja, tidak sampai ke betisnya, tidak sampai ke mata kakinya saja. Ya, tadi seperti genangan air, ya, air sungai yang sudah surut. Ya, walau ana, kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah bukan karena aku, ya, niscaya dia, ya, Abu Thalib ini sudah berada fidarkil asfali minan nar, ya, udah berada di keraknya api neraka. Dan riwayat yang lain, ya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya sesungguhnya yang diterima oleh Abu Thalib ini adalah ahwanu, ya, siksa yang paling ringan dari penduduk neraka. Ya, penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Yang mana dia tadi, ya, api neraka itu cuman sampai ke mata kakinya, akan tapi otaknya sudah sampai mendidih. Ya, ini subhanallah. Ya, ini mengerikan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ini yang paling ringan. Ya, kita masih bicara yang paling ringan ini, subhanallah. Itu aja, ya, sampai mendidih otaknya. Masya Allah, ya, masih berani bermaksiat kepada Allah Taala. Ya. Dan menurut Ahmad disebutkan penduduk neraka yang paling ringan siksanya di neraka adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sendal dari neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Ini subhanallah. Ya. Pakaikan sendal dari neraka, otaknya panas. Subhanallah, yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya makanan penduduk neraka adalah buah zakum. Ini makanan penduduk neraka itu buah zakum, yang apabila getah dari buah zakum ini jatuh setetes saja di bumi, ya, maka apa kata Nabi yang mulia SAW? Ya, rusaklah kehidupan penduduk dunia seluruhnya. Kalau cuma apa? 1 tetes getahnya, dalam hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Ya, bagaikan seorang yang misalnya antum tidur di kamar yang mewah, subhanallah, lengkap dengan AC-nya, tapi di sana ada bangkai tikus 1 aja. Enak enggak tidurnya? Enggak enak. Walaupun di sana ada istri yang cantik, ada tempat tidur yang mewah, ya, ada, ya, subhanallah, AC-nya lengkap semuanya, fasilitas yang, ya, subhanallah, bintang 5. Ya. Akan tapi ada bangkai tikus 1 saja, bangkai tikus. Enak enggak tidur? Enggak enak. Ya. Hilang semua kenikmatan tersebut. Kenapa? Bau yang busuk yang luar biasa. Subhanallah. Ini baru 1 tetes dari makanan penduduk neraka. Ya. Mati semua, habis, rusak kehidupan di dunia. Ini ngeri jamaah yang Allah Taala. Ya. Dan 1 saja celupan orang itu, ya, dicelupkan oleh Allah Taala dalam neraka. Ya, dia selama hidup di dunia nikmat, ya, orang paling kaya, ya, semua fasilitas kehidupan di dunia dia punya, mewah hidupnya. Ternyata waktu dicelupkan oleh Allah Taala sekali saja di neraka, udah lupa semua kenikmatan tersebut. Saking apa? Kerasnya azab Allah Taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia. Ya. Ini orang yang paling banyak kenikmatan dapat di dunia. Ya, banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak rumahnya mungkin, banyak kebunnya, banyak juga istrinya mungkin, ya. Ya. Paling nikmat dia di dunia didatangkan oleh Allah Taala. Lalu dia dicelupkan ke dalam neraka, kata Nabi yang mulia SAW, dengan sekali celupan, baru celupan yang pertama. Kemudian dikatakan kepada orang ini, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja?" Maka dia katakan, "La wallah." Dia katakan, "Da, wahai Allah." Ya, tidak, wahai Allah, demi Allah, tidak pernah merasakan kenikmatan. Ya. Kemudian didatangkan pula penduduk surga yang paling sengsara, yang paling melarat lah di dunia, paling sakit hidupnya di dunia. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan, kata Nabi yang mulia SAW. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sekali saja?"
Maka dia menjawab, la Allah, tidak demi Allah. Ya Rabbi, wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali, dan aku tidak pernah melihatnya, tidak pula pernah mengalami kesengsaraan tersebut. Baru sekali masukkan ke surga, udah lupa semuanya. Makanya jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, jangan terbuai dengan apa? Dengan tipu daya dunia. Bentar dunia ini, ya, bentar. Ya. Adapun akhirat adalah alam yang kekal nanti. Ya. Jangan sampai seorang gadaikan kehidupan dia yang kekal tersebut di akhirat demi apa? Demi kehidupan dunia yang fana, makan harta haram, transaksi haram, uang orang dibantai sama dia, diembat saja. Ya, riba tidak peduli. Yang penting apa? Yang penting kaya katanya. Subhanallah. Ya. Dicelupkan dalam neraka sekali saja, lupa semua kenikmatan, lupa istri-istrinya yang cantik-cantik, perempuan-perempuan yang subhanallah yang mendampingi dia. Ya, main perempuan terus misalnya, berzina di mana-mana. Ya, harta-hartanya yang banyak itu lupa semuanya. Ya, subhanallah. Ini azab jamaah yang Allah tabaraka wa taala, siksa Allah keras sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, dikatakan kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ya, ini yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada orang ini, andai engkau memiliki semua yang ada di bumi, semua yang ada di bumi engkau miliki, semuanya, apakah engkau akan menebusnya agar engkau keluar dari neraka? Maka dia menjawab, na'am, iya, wahai Allah. Kalau dia ada hartanya semua di bumi ini punya dia, dapat dia tebus ya dirinya dengannya tadi agar dia selamat di neraka, maka akan dia berikan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sungguh aku menghendaki darimu yang lebih mudah dari hal itu. Waktu dunia Allah mintanya tidak banyak, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sejak engkau masih menjadi tulang sulbi Adam, yaitu agar engkau tidak menyekutukanku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, namun engkau enggan dan engkau sekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak minta semua bumi yang kita miliki, Allah tidak minta semua harta kita, enggak. Ya. Allah cuma minta apa? Jangan sekutukan aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tapi kalian tidak mau, kalian sekutukan, ambil tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, maka rasakanlah azab Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Ya. Ini jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah, sungguh sangat mengerikan sekali. Ya, siksa yang Allah tabaraka wa ta'ala ya siapkan di nerakanya. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, konsekuensi dari iman kepada neraka, kita yakin nih, neraka kita yakin dah benar. Neraka ini tidak ada keraguannya, bukan kisah, bukan dongeng, bukan cuma bualan-bualan para nabi, bukan. Ya, bukan cuma cerita-cerita asatidz ustaz-ustaz cuma nakut-nakutkan aja ini. Enggak, ini benar. Ya. Maka konsekuensinya apa? Kita akan takut pada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, meningkat iman kita, bertambah keimanan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semangat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semangat untuk sholat. Ya Allah, sholat tidak lama kok. Selamat untuk apa? Semangat untuk bersedekah. Berapalah sedekah? Ya. Berapa? Tidak semua harta kita sedekahkan. Ya. Kalau udah masuk neraka, semua harta kalau bisa dikasih, ditebus. Ya. Untuk dia selamat di neraka ini, di dunia Allah tidak minta semuanya. Apabila dia yakin, dia akan mudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, mudah meninggalkan maksiat. Apalah susahnya ya untuk tidak berzina, untuk tidak ya memakan harta riba. Karena kalau sampai masuk neraka, ya Allah, ya tidak ada yang bisa menyelamatkan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka orang yang kuat keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kuat ya yakin dia terhadap adanya neraka Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, maka konsekuensinya dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia akan semangat untuk mengerjakan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan, dan dia akan bersemangat untuk meninggalkan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala larang. Anda rasa ini saja jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ya berikan kepada kita keistiqomahan, dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini hujjatun lana wala alaina, hujjah bagi kita yang akan memudahkan hisab kita nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat, dan tidak menjadi hujjatun alaina yang malah akan memberatkan kita ya, sewaktu menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk
Allah tabaraka wa taala masukkan kita ke dalam surganya, dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari siksa di neraka Allah tabaraka wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.